Haleluya, mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, saudara-saudara. Lebih dahsyat lagi, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom saudara-saudaraku. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Boleh sebelumnya kita lihat dulu dong kanan kirinya, bilang selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari sama-sama kita sambut sebelah kanan kiri kita dengan penuh sukacita. Amin saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini dilimpahi dengan sukacita, dengan kerinduan untuk mengalami Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita tahu semua ketika Paulus di penjara dan ketika dia menaikkan pujian penyembahan di dalam penjara itu, Tuhan membukakan pintu penjara itu bagi dia. Demikian juga setiap kita, amin. Kita percaya ketika kita ada di tempat ini, ketika kita menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan kita, Tuhan akan memberikan open doors bagi setiap kita, amin. Yang percaya mari sama-sama berikan tepuk tangan yang dahsyat. Lebih dahsyat lagi saudara-saudara. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang saudara-saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan kembali mendeklarasikan Mazmur 91. Biar ini boleh menjadi pedoman bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala tanganmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan muliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan. Haleluya. Berikan tepuk tangan saudara-saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami Tuhan boleh berada di tempat ini Bapa. Satu yang menjadi kerinduan bagi setiap kami, biar Engkau boleh hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Engkau menjamah kami Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami meminta urapan-Mu, hadirat-Mu yang pekat boleh memenuhi setiap kami Tuhan. Kami mau memperkatakan ketika kami boleh berada di dalam hadirat Tuhan, kami boleh menjadi orang yang diubahkan Tuhan. Open doors boleh terjadi bagi setiap kami. Breakthrough boleh terjadi bagi setiap kami Tuhan. Kami mau klaim janji Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan yang siap untuk menerima janji Tuhan, yang siap untuk mengalami Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari saudara-saudara sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita bersuka cita, amin. Haleluya, sebab Tuhan ajaib. Semua perbuatannya ajaib yang dilakukan dalam kita, amin. Hey. Oh,
Yesus Tuhanku ajaib. Amin. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhan. Sekali lagi saudara katakan, Yesus Tuhanku ajaib. Dengan sukacita, amin. Perbuatannya tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus. Mari sama-sama lambaikan tanganmu, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya, Tuhanku ajaib. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Oh, Dia Allah kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang ajaib seperti Engkau. Kami katakan Yesus Tuhanku ajaib. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil. Sekali lagi amin. Sama-sama katakan Yesus, Yesus Tuhanku ajaib. Kami heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku. Sama-sama haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Oh haleluya, haleluya, amin, haleluya. Untuk selama-lamanya, selama-lamanya Tuhanku ajaib. Sekali lagi saudara-saudara nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Sekali lagi nyanyikan haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Mari sama-sama bersorak-sorai untuk Tuhan, amin saudara. Semua yang dikerjakan Tuhan ajaib dalam hidup setiap kita, amin. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Hey, Tuhanku ajaib. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Selama-lamanya, selama-lamanya Tuhanku ajaib sampai selamanya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Selama-lamanya Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan kita yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Saya persilakan saudara untuk kembali duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita lebih lagi menyembah Tuhan kita yang ajaib. Bawa hatimu, bawa penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini kami datang membawa hati kami. Kami rindu menyembah, mempersembahkan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Tidak dapat kami membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami datang membawa hati kami. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Oh, kami bersyukur ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Mari yang percaya panggil dia Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepada, sebab sungguh besar setiamu, sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu. Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Mari yang percaya kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Panggil dia Bapa. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepada. Sekali lagi katakan Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepada. Sungguh besar
setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Besar setiamu, ya Tuhan. Terima kasih. Yesus, hati kami bersyukur, hati kami bersyukur. Buat kasih setiamu, ya Tuhan. Ya la 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 la. Ya la 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 besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Mari bawa hatimu, pandang Tuhan Yesus yang sungguh ajaib. Lu puji, sebab besar kasih setiamu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa. Ku selalu puji nama-Mu.
kita yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Benarlah Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak menerima segala pujian, segala pengagungan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau lebih lagi berglori, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudaraku. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Dia Tuhan kita yang besar. Amin. 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 Mari lebih lagi kita berkatakan Pentakosta yang ketiga. Kita percaya ini terjadi pada bangsa kita. Amin. Amin. Kita baca dengan antusias. 3, 2, 1. Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik tuh. Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan Yesus. Dia Allah gunung batu setiap kita, amin. Dia pedoman dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama lebih bersuka cita. Kita sambut keajaiban Tuhan hadir dalam hidup kita, amin. Woo! Oh yeah. Mari sama-sama katakan, Kau gunung batuku, oh yeah, tak akan ku takut, hey, jamin hidupku. Katakan, Kau keselamatanku dan Kau tak akan ku takut. Kau satu di dalamku, walau badai menerpani. Mari sama-sama katakan dengan iman. Tanganku, hey, hey, kaki tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu. Katakan Kau Alfa, Alfa dan Omega. Semesta alam memuja Engkau. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Mari sama-sama. Oh Kau gunung batuku, Kau, takkan ku takut. Kaulah Tuhan, hey, aku takkan ku takut. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan, hey, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu. Katakan dan Omega. Semesta alam memuja Engkau. Sekali lagi katakan, oh, oh, oh.
Kau satu-satunya Allah yang benar, yang layak untuk kami puji, layak untuk kami tinggikan. Hari ini kami bersorak-sorai bagi Tuhan kami. Ya Tuhan, segala Tuhan, amin. Haleluya. Namun tanganmu mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji, dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang benar, Kau Tuhan yang benar. Dahulu, sekarang, selamanya. Janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Dan Kau Tuhan yang semesta alam memuja. Hey, hey, hey. Semesta alam memuja. Dan Kau Tuhan yang benar. Oh yeah. Haleluya. Woo. Haleluya, haleluya. Saudara, saya persilahkan kembali untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang merasakan hadirat Tuhan boleh sekali lagi kita lambaikan tangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbaharui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut.
Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sepanjang bulan Januari yang segera berakhir. Kami melihat bahwa tangan Tuhan senantiasa nyata, melindungi, memelihara, menuntun setiap kami. Sehingga dengan yakin dan keberanian percaya, kami percaya 2022 akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Bulan depan akan lebih baik dari bulan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab itu firman-Mu kiranya menuntun kami, menguatkan kami ya Tuhan. Agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami tidak izinkan si jahat, si iblis menipu setiap kami. Tuhan memberikan kami kemenangan, kemerdekaan sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih urapi hamba-Mu, urapi pemberitaan firman-Mu. Setiap kami yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Baik, saya tadi kasih slide-nya ke Pak Eko, apakah sudah sampai ke media? Sudah, ya bisa dibantu dengan media. Saudara kasih Tuhan, tema saya hari ini adalah bebas dari penjara kehidupan. Setiap kita tahu apa itu penjara dan tidak seorang pun dari antara kita ingin dipenjara. Yang setuju katakan amin. Nah, di satu sisi kita harus memahami bahwa apa yang telah kita doakan dan harapkan di tahun 2022 ini terjadi, kita harus jaga di dalam doa kita. Kita harus terus ucapkan dan perkatakan sampai apa yang kita harapkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jangan izinkan si jahat menabur benih lain yang akan merusak setiap benih sejati yang saudara harapkan untuk saudara tuai
di tahun 2022. Sebab itu penting bagi setiap kita setelah berharap akan sesuatu terjadi, kita menjaga pengharapan tersebut sampai ia benar-benar terjadi dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang kita akan dengarkan hari ini mengisahkan kehidupan Petrus yang suatu saat karena pemberitaan Injil masuk di dalam penjara. Anda usah masih tetap di situ dulu, ya. Ada di dalam penjara dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya sampai ia bebas dari penjara tersebut. Saya kasih Tuhan Yesus, tahun ini adalah tahun open doors. Kita percaya setiap kita mengalami pintu yang terbuka, katakan amin. Tapi sering sekali saudara, kita secara tidak sadar ada banyak belenggu yang memenjarakan kita. Sehingga kita tidak bisa bergerak bebas. Ada pengharapan tapi kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa pengharapan itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita tidak keluar dari penjara kehidupan kita. Lewat pengalaman kehidupan Petrus ini kiranya menjadi citra pengalaman kehidupan rohani kita. Bagaimana Petrus lepas dari penjara dan kita pun bebas dari penjara kehidupan kita. Katakan amin. Sehingga segala yang baik yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, kita pun alami sama seperti Petrus alami dalam kehidupannya. Nah, mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 bila ada di screen. Saya ajak kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Terus ayat yang keempat, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di penjara, di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit itu pengawal sedang berkawal di muka pintu. Saudara kasih Tuhan, ayat keempat menjelaskan Petrus di penjara dengan penjagaan yang sangat ketat, yang sangat kuat. Mengapa saudara? Tentu karena Herodes ini adalah raja boneka Romawi. Maksudnya dia dalam kendali Romawi yang berkuasa di Yudea antara sekitar 74 sebelum Masehi sampai 1 sebelum Masehi, tepat pada masa akhir kekuasaannya Yesus lahir. Saudara kasih Tuhan, politik Romawi ini jelas kita lihat bahwa ia menggunakan citizen, ia menggunakan orang Yahudi itu sendiri untuk menghancurkan orang Yahudi. Ini sistem politik Romawi, Empire Romawi, Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Orang sendiri menghancurkan bangsanya sendiri. Nah, saudara kasih Tuhan, Romawi ini menganggap Petrus orang yang berbahaya bagi mereka, sehingga perlu mendapat penjagaan yang begitu ketat. Jika bukan karena berbahaya, Petrus tentu tidak ditaruh di penjara yang paling dalam dengan 4 regu penjagaan, dengan model belenggu yang dilekatkan kepada Petrus. Tapi justru karena Romawi melihat Petrus ini berbahaya buat mereka, maka ia menaruhnya di penjara yang paling dalam. Saudara, ayat yang ke-6 menjelaskan bagaimana Petrus dibelenggu dengan 2 rantai. Salah satu cara pemerintahan Romawi memenjarakan, yaitu dengan membelenggu 2 tangan tahanan.
Banyak orang mengenal ini dengan rantai kembar. Sehingga tahanan itu tidak berdaya. Caranya adalah dua tangan itu diikat dengan rantai di atas tembok. Demikian dengan dua kaki. Satu model belenggu lainnya adalah ia menaruh tangan kanan dan kaki kanan itu pada satu rantai sebelah kanan, dan tangan kiri dan juga kaki kiri pada satu rantai sebelah kiri. Kemudian keduanya diikatkan pada papan yang berlobang. Nah, ini model belenggu yang dikenakan kepada Paulus. Saudara kasih Tuhan, inilah model tahanan. Dua belenggu atau rantai kembar yang digunakan Romawi untuk mengikat Petrus. Kita menyebutnya rantai kembar. Saudara kasih Tuhan, iblis tentu menganggap setiap orang percaya yang saat ini seperti terpenjara adalah orang-orang yang berbahaya. Ayo kita baca sama-sama Ayub 3 ayat 25. 1, 2, 3. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Hati-hati dengan apa yang kau khawatirkan. Hati-hati dengan apa yang kau takutkan. Ayub berkata, apa yang kucemaskan, apa yang kutakutkan, itulah yang terjadi kepadaku. Saudara, ini yang sering sekali membuat kita akhirnya mengalami apa yang kita takutkan. Apa yang kita takutkan pada masa sekarang belum terjadi. Tapi kita sudah hidup seperti orang yang ditimpa kemalangan itu sebelum waktunya. Itulah tipuan si jahat, tanpa kita sadari kitalah yang membuka akses kemalangan itu terjadi dalam kehidupan kita. Sebab itu saya katakan demikian, ketakutan adalah magnet yang menarik dan membuka akses bagi pekerjaan iblis dalam kehidupan orang percaya. Sementara keberanian percaya kepada Allah menutup pintu bagi si jahat dan membuka akses buat kuasa sorga bekerja dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Hati-hati dengan ketakutan. Ketakutan adalah magnet yang membuka akses surga, akses iblis. Saya ulangi. Ketakutan akan menjadi seperti magnet yang menarik akses iblis terjadi dalam kehidupan saudara. Sementara keberanian percaya akan menutup pintu buat iblis dan sekaligus membuka akses surga terjadi dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Amsal 12 ayat 25 berkata demikian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Sama-sama yuk. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik apa? Menggembirakan dia. Kekhawatiran hanya akan membuat engkau terbungkuk, melihat ke bawah, menjadi tidak berdaya. Apa yang dilihat hanya soal apa yang ada di bumi di bawah saja. Perkara-perkara duniawi saja. Seperti ayam yang hanya melihat makanan dari cacing dan biji-biji yang ada di tanah. Demikianlah orang yang dikuasai oleh kekhawatiran di dalam hatinya. Saudara kasih Tuhan, tetapi perkataan yang baik, katakan perkataan yang baik. Apa itu perkataan yang baik? Perkataan yang baik adalah firman Allah. Perkataan yang baik adalah sikap entusiastik, adalah sikap optimisme, perkataan-perkataan yang positif. Perkataan yang baik akan membalikkan keadaan saudara. Katakan amin. Bukankah Amsal 18:21 berkata hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Gema apakah yang keluar dari mulut kita? Kalau gema kabar baik, maka kabar baiklah yang terjadi dalam kehidupanmu. Katakan amin saudara. Katakan amin saudara. Sebab kekhawatiran hanya membuat saudara terbungkuk dan melihat ke bawah. Sebaliknya perkataan yang baik, sikap entusias, sikap optimis, sikap positif akan membalikkan dari terbungkuk ke bawah. Saudara akan seperti Raja Wali yang memandang bukit-bukit yang tinggi. Kiranya terjadi dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Singkirkan semua kekhawatiran dalam kehidupan setiap kita. Dan berlakulah entusias. Dan berlakulah
optimis dan berlakulah positif dalam kehidupanmu. Ketika engkau mencoba membuka atau berjalan kepada industri atau perusahaan yang baru membawa lamaranmu, jangan dulu berkata engkau akan gagal, aku pasti gak diterima. Tapi sebaliknya berkata, ketika aku sampai di tempat itu, mereka akan menerima saya. Mereka akan dudukkan saya pada posisi yang baik. Saya akan bekerja di tempat ini dengan penghasilan yang baik. Katakan amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, ayat yang kelima dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 tadi, menjelaskan bahwa ada jemaat yang tekun berdoa bagi Petrus. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bukan hanya orang-orang berdoa bagi Petrus kepada Tuhan, tapi Petrus sendiri juga adalah orang yang berdoa kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Dialah orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ini yang penting dalam kehidupan setiap kita. Penting bagi setiap kita berada dalam komunitas yang benar, yang akan mendukung dan mendoakan bersama-sama dengan kita apapun yang sedang kita hadapi. Ini bukan waktu untuk berjalan sendiri-sendiri dan berkata, oh aku bisa kok sendiri tanpa orang lain. Nggak ada lagi Superman is dead. Yang ada adalah super team. Katakan amin. Bergandengan tangan bersama dengan orang-orang percaya, bergandengan tangan bersama-sama dalam keluarga, bergandengan bersama-sama dalam satu jemaat dengan orang-orang percaya. Jangan berkata aku kuat, aku cakap sendiri tanpa orang lain. Enggak. Ini waktunya kita harus terhisap dalam penggembalaan yang benar, terhisap dalam persekutuan yang benar. Roma 1 ayat 16 sampai 17 berkata demikian, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil apa saudara? Adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, apa saudara? Orang percaya, orang benar akan hidup oleh iman. Ayat 16 ini dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Biar mulut kita dekat dengan firman Tuhan. Katakan amin. Katakan sama-sama, mulutku dekat dengan firman Tuhan. Kalau mau kehidupan 2022 berbeda dan menjadi lebih baik, mulut kita harus dekat dengan firman Tuhan. Ketika proses penjara dan 2 penjaga sebagai lambang proses yang silih berganti terjadi dalam kehidupan kita, respon kita benar, reaksi kita benar. Ini ditunjukkan dari reaksi Petrus, ucapannya tetap benar. Sebab itu jika hal ini terjadi dalam kehidupan kita, pastikan yang keluar dari perbendaharaan mulut kita adalah hal-hal yang baik. Katakan amin. Jangan mengutuki hari-harimu. Jangan mengutuki keadaanmu. Jangan berkata mati aku, los mati mau. Hati-hati. Kalaupun ada proses, aku tahu rancangan Tuhan bagi masa depanku. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Aku cakap melakukan segala perkara. Katakan amin saudara. Jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Biar mulut kita yang dekat dengan Injil dan firman Allah ini, yang keluar adalah perbendaharaan firman. Bukan perkataan-perkataan yang negatif, tapi sebaliknya yang baik keluar dari mulut kita. Karena kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Haleluya. Katakan sekali lagi, mulutku dekat dengan firman. Dan ayat yang ke-17 berkata demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Apa yang terjadi saudara? Injil kekuatan Allah yang menuntun kita itu akan membawa kita berjalan from faith to faith. Kata iman kepada iman ini bukan sejajar. Dalam makna gramatikalnya bukan sejajar. Iman kepada iman, enggak. Tapi iman kepada iman yang lebih besar. Saudara kasih Tuhan, kekuatan firman dan Injil kalau kita hidup di dalamnya akan membuat kita berjalan from faith to another greater faith.
akan membawa kita berjalan dari satu tingkat iman kepada tingkat iman yang lebih besar lagi. Jika kita sudah menang dengan rantai kembar, maka proses 2 penjagaan itu hanya akan membawa kita semakin naik kelas. Katakan amin, saudara. Kalau ada persoalan yang tampaknya lebih besar, itu hanya akan membawa kita masuk kepada tingkat iman yang lebih besar. Katakan amin, saudara. Ini yang kita akan alami dalam kehidupan kita. Tuhan akan menuntun kita berjalan from faith to another greater faith. Dari iman kepada iman yang lebih besar. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Katakan amin. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Haleluya. Itu yang hanya terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saudara kasih Tuhan, ayat 17 ini berbicara yang pertama. Hidup adalah anugerah dari Allah yang dicurahkan kepada orang yang beriman kepadanya. Yang kedua, hidup itu seperti istilah orang Medan. Ngeri-ngeri sedap. Katakan ngeri-ngeri sedap. Jangan berhayal hidup itu tanpa proses. Kuat tanpa pembentukan. Surga tanpa ketaatan. Itu tidak ada, itu hanya hayalanmu. Hidup itu memang ada prosesnya. Bahkan perjalanan iman ada prosesnya. Ini yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Bebas dari rantai. Hadapi 2 penjagaan, bangun dan melangkah. Saudara kasih Tuhan, ini yang kita harus miliki dalam kehidupan setiap kita. Efesus 5:14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangun, bangkit, jangan tertidur lagi. Saudara, kalau kita mau menggapai mimpi kita, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah segera bangun dari tidur kita. Katakan amin. Jika engkau melanjutkan tidurmu, mungkin engkau akan melihat hal-hal indah di dalam mimpimu. Tapi ketika engkau bangun, ternyata semua hanyalah mimpi. Engkau masih terkungkung di kamarmu dengan baju piyama dan baju tidurmu. Tidak ada yang terjadi. Jika engkau setuju mimpimu, engkau mau genapi dalam kehidupanmu, maka langkah yang pertama yang kau harus lakukan adalah segera bangun dari tidurmu. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, mungkin saja Petrus sempat lemah hatinya, sehingga malaikat perlu menyapanya. Dan kemudian dikatakan, malaikat itu menepuk Petrus. Katakan menepuk Petrus. Kalau malaikat menepuk, saudara, sesuatu yang besar pasti terjadi. Kalau malaikat menepuk itu bukan kayak ngebangunin orang, digoyang-goyang dikit. Enggak. Menepuk perlu kehidupan manusia kadang-kadang yang telah syarat dengan penderitaan. Tidak sadar sesuatu yang besar Tuhan akan kerjakan dalam kehidupannya. Sehingga perlu malaikat menepuk dia. Saudara, kalau malaikat menepuk bukan menggoyang-goyang begini. Tapi kalau malaikat menepuk itu seperti di parsulapak. Pak. Tahu di parsulapak, saudara? Coba parsulapak dulu kiri kanannya. Jangan. Dihutur, saudara. Digoyang, bangun. Orang percaya perlu mengalami yang seperti ini. Supaya segera bangun dari tidur panjangnya. Dan berani melangkah. Haleluya. Saya kasih Tuhan, ini yang kita harus pahami dalam kehidupan kita. Iblis sering sekali membesar-besarkan persoalan kita. Saudara tahu pengalaman Tuhan Yesus ketika ada di gurun, dia menampakkan satu fenomena. Ya, seperti sebuah sinema tepat di depan Yesus. Hal yang serupa sering sekali iblis kerjakan dalam kehidupan orang yang tidak kuat imannya. Iblis suka membesar-besarkan masalahmu. Seperti layar box office yang penuh dengan efek-efek gambar. Ya. Seolah-olah ada di gedung tinggi padahal cuma gedung kotak-kotak seperti ini saja. Ada yang memanjat menara yang tinggi padahal tingginya cuma 2 meter saja. Semuanya menggunakan efek CGI saja. Menggunakan efek green screen saja. Semuanya hanyalah ilusi yang iblis tampakkan yang menakuti saudara. Lalat dibentuk seperti monster yang menakutkan. Seperti keadaan kita dikurung di ruang kaca yang penuh dengan ilusi.
Sebab itu jangan terjebak dengan kekhawatiran dan intimidasi. Semua itu hanya ilusi, katakan amin. Yang real, yang nyata adalah Roma 1:17 tadi. Kuasa Injil, kuasa firman terjadi dalam kehidupan kita. Yang nyata adalah kebenaran Allah. Katakan amin. Yang berkata dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, "For I know the plans I have for you." Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saya kasih Tuhan, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Asal kita tahu perintah Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 28. Ini yang dikatakan malaikat itu kepada Petrus. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Lalu kata malaikat itu kepadanya apa? Ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Dan terakhir, bagaimana Anda bisa bebas dari penjara kehidupan dan sekaligus tidak terpenjara lagi di kemudian hari? Yang pertama, ikat pinggang, berbicara ikat pinggang kebenaran. Katakan amin. Kenakanlah kebenaran, berjalanlah dalam kebenaran firman, hidup dan berbicaralah benar. Yang kedua, kenakan kasut, kenakan sepatumu, berbicara kenakan kasut kerelaan hati untuk memberitakan Injil. Katakan amin. Ini hal yang kedua yang Tuhan perintahkan kepada Petrus, yang juga Tuhan perintahkan kepada kita siang hari ini. Jadikanlah hidupmu sebagai alat bagi pemberitaan Injil. Pertama-tama hidup kita, keluarga kita, pernikahan kita, masa muda kita menjadi surat terbuka dan orang dapat melihat dan memuliakan Allah. Yang kedua, dukung setiap pelayanan dan pemberitaan Injil. Ini yang kedua, berbicara kenakan kasutmu. Dan yang ketiga, kenakan jubahmu, berbicara kenakan jubah pujian. Dengan pujian Yeriko runtuh, dengan pujian Allah membela Yosafat, dengan pujian Petrus, Paulus dan Silas dibebaskan dari penjara. Dengan pujian Allah pun akan memberikan kemenangan dalam kehidupanmu. Ada kuasa di dalam pujian, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Katakan amin, saudara. Ini waktunya 2022 kita ngalamin open doors dan kita bebas dari penjara kehidupan kita. Haleluya. Singkirkan setiap kekhawatiran, singkirkan setiap ketakutan, singkirkan setiap intimidasi, singkirkan setiap keputusasaan, dan kenakan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu siang hari ini Tuhan Yesus. Sempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, Engkau menerjemahkan di hati umat-Mu. Biar mereka mengalami kelepasan, pembebasan dari penjara kehidupan mereka. Melihat setiap persoalan dengan paradigma yang baru. Dan kami tidak tertipu oleh muslihat si jahat yang berkata seolah-olah hidup kami tidak punya masa depan. Tetapi sebaliknya yang kami pegang adalah kekuatan dari firman Allah, yang adalah kekuatan Allah sendiri, bahwa hidup kami penuh dengan masa depan. Biar kiranya kami mengenakan apa yang Tuhan perintahkan kepada setiap kami. Ikat pinggang kebenaran, kasut kerelaan hati memberitakan Injil, dan mengenakan jubah pujian. Kami akan melihat hidup kami akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu, setiap kita yang diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan, semua diberkati saudara, amin. Jadi mulai hari ini tanamkan dalam hati masing-masing perkatakan firman Tuhan. Amin. Baik, mari kita persiapkan persembahan yang terbaik. Saudara, persembahan yang terbaik bukan hanya nominalnya. Amin. Tapi cara kita memberikan persembahan tersebut. Karena itu kami sangat menghimbau saudara, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, uangnya jangan diremes-remes atau dilipat sampai kecil-kecil, jangan saudara. Biarkan dia tetap bagus dalam amplop ini. Amplopnya pun gak usah dilipat lagi saudara. Amin. Supaya bisa kita pakai dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Perpuluhan yang saudara kembalikan, jangan lupa tuliskan nama atau kode saudara dan jumlah perpuluhan saudara sebelum masuk ke dalam amplop, dalam kantong persembahan. Baik, udah siap semuanya, mari angkat amplop sama-sama kita berdoa buat persembahan kita.
Bapak terima kasih buat persembahan yang akan kami tabur hari ini. Kami bersyukur anugerah-Mu besar bagi kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu di bulan ini. Kami menabur dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dan kami mengembalikan perpuluhan dengan cara yang benar di hadapan-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita simak warta sepekan gereja kita saudara. Shalom saudara, inilah Tabga Weekly News. Doa pelayan jemaat Rayon 10 akan diadakan pada hari Selasa 8 Februari 2022 pukul 7 malam bertempat di ruang ibadah utama GBI Tabga. Seluruh pelayan dihimbau untuk hadir tepat waktu dan membawa badge. Bagi Anda para wanita, Menara Doa Wanita Bethel Indonesia sudah mulai berjalan kembali secara onsite setiap hari Selasa pukul 10 sampai 11.30 pagi waktu Indonesia Barat bertempat di Menara Open Heaven Sanctuary. Sehubungan dengan perjalanan profetik gembala kita beserta tim, maka akan diadakan acara khusus Morning Blessing, Impartation for Open Doors, yang akan diadakan sebanyak 3 kali, yaitu Minggu 13 Februari 2022 pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, Senin 14 Februari 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan Selasa 15 Februari 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dikarenakan kuota di Zoom terbatas, maka bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, Anda bisa mendaftarkan diri kepada kami melalui WhatsApp di nomor 0819 5917 1997 dengan format WA, nama, spasi cabang atau kota, spasi Zoom atau hybrid. Acara ini diadakan secara hybrid, di mana peserta yang ingin bergabung dalam satu ruangan bersama dapat ke gereja cabang masing-masing. Dan untuk peserta Zoom, link dan passcode akan diberikan melalui nomor WhatsApp yang mendaftar. Gereja membuka pendaftaran KOM 100 dan KOM 200. Bagi saudara yang rindu untuk mengikuti KOM 100 dan KOM 200, mari daftarkan diri Anda di counter pelayanan jemaat setelah ibadah ini selesai. Dan bagi saudara yang ingin melanjutkan ke KOM 200, saudara dapat membawa bukti sertifikat KOM 100. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi WA Center gereja kita. Ibadah Family Worship diadakan pada hari Rabu pukul 7:30 malam di ruang ibadah utama GBI Tabga SP Batu Aji. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bergabung dalam ibadah ini. Ibadah Family Care diadakan pada hari Kamis di wilayah masing-masing. Untuk jam ibadah akan disesuaikan dengan kelompok FC saudara, atau saudara dapat menghubungi ketua FC masing-masing. Bagi saudara yang belum bergabung dalam kelompok FC, mari daftarkan diri Anda di counter pelayanan jemaat setelah ibadah ini selesai. Kelompok FC akan disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal saudara. Ibadah Wanita Bethel Indonesia diadakan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, dimulai pukul 5 sore di tempat ini. Ibadah ini bukan hanya untuk ibu-ibu saja loh, namun bisa dihadiri oleh anak muda. Mari para wanita Bethel, kita bergabung dalam ibadah ini. Gereja membuka pendaftaran konseling pranikah dan pasca nikah. Bagi saudara yang ingin mengikuti konseling ini, terutama anak-anak muda yang rindu menikah di tahun ini, atau bapak ibu yang sudah menikah lebih dari 5 tahun, saudara dapat mendaftarkan diri Anda di counter pelayanan jemaat setelah ibadah ini selesai. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Bapak Danang Anggoro di nomor 0812 7731 7998. Di hari Sabtu kita ada ibadah untuk generasi Yeremia. Dimulai dengan ibadah Kids Church pukul 3 sore, dilanjutkan dengan ibadah Junior Church pukul 5 sore, dan ibadah Senior Youth pukul 7:30 malam di tempat ini. Mari anak-anak muda, ajak teman-teman Anda untuk bergabung dalam ibadah ini. Jangan sampai kelewatan ya. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai kegiatan gereja kita sepekan ke depan. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat mengunjungi akun sosial media gereja kita, baik Facebook, Instagram, ataupun YouTube channel gereja kita, Bless Tabga Family. Atau saudara juga dapat menghubungi WA Center gereja kita. Selamat melanjutkan ibadah Anda, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat ibadah hari ini ya Tuhan. Kami angkatan, kami Tuhan Bapak Rudi, yang sudah menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah rahmat anugerah-Mu terus berlimpah-limpah atas hamba-Mu ya Tuhan. Pakai terus menggembalakan sebagai wakil Karayan untuk Rayon 10 ya Tuhan. Engkau tambahkan hikmat marifat kepada hamba-Mu ini. Berkat-Mu berlimpah, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupannya, istri, anak-anak, bahkan semua pekerjaan yang dikerjakannya Tuhan.
Engkau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pemberitaan firman-Mu di ibadah yang berikutnya. Engkau terus pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi dengan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih untuk gembala pembina kami, juga kami berdoa menyerahkan gembala pembina kami biar Engkau Tuhan terus pakai Pak Niko sebagai the messenger of the Pentecost yang membawa kabar Pentakosta ketiga dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan akan kembali ke Yerusalem. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan ya Tuhan. Pakai juga rayon 10 gembala kami Pak Hani ya Tuhan. Bersama-sama dengan semua gembala cabang, secara khusus gembala cabang kami di sini Pak Hermasa Sinduraya, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, mempersiapkan satu umat yang layak di hadapan Tuhan untuk menyongsong kedatangan yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini ya Tuhan. Engkau menyertai kami di jalan, jauhkan dari segala roh maut kecelakaan. Dan biar Tuhan Kau memberkati kami semua dengan berkat-Mu yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan, kita arahkan hati kita dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah Juru Selamat kita. Persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai hari ini, besok, sampai kita menyongsong Dia di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.